Assalamualaikum. Jadi di video kali ini kita akan membahas aplikasi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Salah satu aplikasi Artificial Intelligence adalah Google Translate, di mana aplikasi tersebut dapat membantu kita dalam menerjemahkan bahasa asing yang kita tidak tahu sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba cara menggunakan aplikasi Google Translate atau Google Terjemah. Yang pertama, kita ke Play Store. Lalu ketik Google Translate, install, tunggu sebentar. Setelah selesai, kita buka aplikasinya. Nah, di sini ada bacaannya, menyiapkan Google Terjemah bahasa utama Anda, Indonesia, bahasa yang sering Anda terjemahkan bahasa Inggris. Lalu terjemahkan saat offline. Jika kita tidak ingin, kita klik maka tanda checklist hilang. Karena kita takutnya nanti kita tidak ada sinyal atau tidak ada jaringan, maka kita checklist lalu selesai. Di sini ada beranda, buku frasa, transkrip yang disimpan, terjemahan offline dan setelan. Di sini bahasa Indonesia akan terjemah ke Inggris atau bahasa Inggris akan kita terjemah ke bahasa Indonesia. Di sini juga tidak bahasa Indonesia saja. Di sini banyak ada Albania, Arab, Belanda, sampai Zulu. Begitu juga yang ingin kita translate sama. Jadi buat kalian yang ingin translate bahasa tidak perlu khawatir, karena Google Translate atau Google Terjemahan banyak menggunakan bahasa-bahasa asing, tidak bahasa Inggris saja. Lalu ketuk untuk memasukkan teks. Misalnya kita akan memasukkan teks bahasa Indonesia, akan terjemahkan atau akan ditranslate ke bahasa Inggris. Misalnya, selamat pagi, semoga hari ini menyenangkan, dan jangan lupa selalu bersyukur. Jika selesai, ada tanda panah, itu kita klik. Nah, maka akan muncul di sini Google Translate. Terdapat fitur-fitur cara menyampaikan. Jadi kita memudahkan kita saat bingung bagaimana cara menyampaikan ejaan atau bacaan tersebut. Jadi kita klik speaker, maka Good morning, have a nice day, and don't forget to always be grateful. Nah, jadi di situ dia bisa mengajarkan kita bagaimana kita menyampaikan bahasa tersebut. Kita ulang ya. Good morning, have a nice day, and don't forget to always be grateful. Nah, jadi kita tahu bagaimana cara menyampaikan atau cara membacanya dalam bahasa Inggris tersebut. Lalu di sini ada terjemahan disalin. Misalnya kita ada tugas untuk terjemah, terus kita salin. Lalu ada titik 3 di sini, itu untuk bagikan layar penuh, mulai percakapan atau terjemahkan balik. Maksud terjemahkan balik itu misalnya ini kan Indonesia ke Inggris, kita ingin membalikkan jadi bahasa Inggris ke Indonesia, maka kita klik. Maka di atas bahasa Inggris, di bawahnya Indonesia. Lalu di sini juga ada fitur keyboard. Keyboard ini kita tulis keyboard, maksudnya kita tulis tangan, atau bisa juga diganti dengan tulisan tangan.
misalnya good tuh kan, morning. Maka akan ada bacaan di atas tersebut. Kita menggunakan keyboard, atau misalnya kita malas mengetik sehingga kita bisa menggunakan speaker tersebut. Izinkan terjemahan merekam audio dulu ya, izinkan. Lalu kita ucapkan halo, selamat siang. Then we say hello, good afternoon. Gitu. Di sini ada juga percakapan. Halo, selamat siang. Hello, good afternoon. Lalu di titik 3 ada setelan, ada terjemahan offline. Terjemahkan offline ini maksudnya jika jaringan kita tidak ada atau sinyal kita tidak ada, maka dia bisa translate tanpa jaringan. Misalnya nih, kita matikan ya. Kita matikan data kita, lalu kita tulis Have you prayed this morning? tuh. Karena kita offline, jadi kita bisa, seandainya kita nggak ada sinyal atau nggak ada jaringan, itu masih tetap bisa digunakan untuk translate bahasa. Lalu di sini juga ada kamera. Kamera ini digunakan misalnya nih kita lagi di dalam perjalanan atau kita lagi di suatu ruangan yang terdapat banyak bahasa asing. Jadi kita dapat menggunakan fitur kamera tersebut tanpa harus mengetik pada keyboard atau tulis tangan tadi. Jadi menggunakan kamera, lalu kita buka kamera, lalu kita arahkan kamera tadi, maka akan dengan cepat muncul arti dari bahasa tersebut. Jadi banyak fitur yang sangat bagus pada Google Translate tersebut, dan tentunya sangat memudahkan kita dalam melakukan suatu hal. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Artificial Intelligence. Semoga bermanfaat. Terima kasih.